A few moments later. My Secret Hotel menceritakan tentang Nam Sang Hyo adalah seorang manajer hotel yang mengurusi bagian perencanaan departemen pernikahan. Sang Hyo merupakan seorang yang perfeksionis dengan kepribadian yang cerah. Setelah ia bercerai dengan Ko Hae yang 7 tahun yang lalu, pernikahan mereka kandas kurang dari 100 hari pernikahannya. Hingga akhirnya 7 tahun kemudian ia dipertemukan kembali dengan mantan suaminya Ko Hae yang sebagai seorang klien untuk acara pernikahannya yang kedua. Di tengah pernikahan terjadilah kasus pembunuhan, hingga akhirnya mereka berdua terjebak dalam kasus tersebut. Akankah getar-getar cinta mereka tumbuh kembali di tengah kasus tersebut? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Episode 1 Part 1. Pagi hari yang sibuk di The Secret Hotel. Nam Sang Hyo, Yo In-na, seorang wedding planning manager di hotel tersebut terlihat sedang mengecek semua persiapan untuk acara hari ini. Mulai dari makanan, karangan bunga sampai orkestra yang ada di aula. Semua tampak memuaskan dan Sang Hyo tersenyum karenanya. Dia mau acara hari ini berjalan lancar. Tiba-tiba Sang Hyo teringat akan patung es yang nantinya juga akan dijadikan sebagai hiasan di aula hotel ini. Sang Hyo kemudian bertanya pada staf dan melihat kalau patung es itu mulai mencair. Sang Hyo sedikit pusing dengan keruwetan ini dan bertanya di mana manajer Huang. Staf menjawab kalau dia dari tadi belum melihat manajer Huang. Mungkin saja manajer Huang gak ada di hotel. Sang Hyo memegang keningnya dengan jari telunjuk dan mulai berpikir, sepertinya ini akan jadi satu kebiasaan Sang Hyo kalau dia sedang bingung atau panik. Sampai akhirnya dia menyuruh sang staf untuk memanggil manajer Huang dan memperbaiki patung es ini atau jika tidak maka jangan pernah datang ke hotel lagi. Acara pernikahan di aula The Secret Hotel tampak akan segera dimulai. Para tamu sudah berdatangan dan mulai menempati meja yang disediakan. Seorang kakek yang akan duduk di meja melihat ada kotoran di dasar meja yang berlapis kaca tersebut. Dia tampak tak suka, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke atas. Ternyata di atas aula yang berlapis kaca itu pun tampak kotoran yang sama seperti yang ada di meja. Sebercak kotoran. Kakek itu bergumam, kotoran apa itu? Kegaduhan terjadi ketika seorang ahjuma kehilangan dompetnya di gedung ini, dan dia memarahi Sang Hyo. Dia berkata bagaimana bisa hotel sebagus ini ada malingnya. Ahjuma itu meminta agar dipanggilkan polisi agar kejahatan ini bisa segera diatasi. Sang Hyo menyanggupi itu tapi dia kemudian bertanya apa ahjuma ini adalah kerabat pengantin. Ahjuma tersebut membenarkan dan berkata kalau dia adalah bibi pengantin wanita. Sang Hyo lalu menjelaskan kalau lebih baik memanggil polisinya nanti saja ketika acara pernikahan selesai. Tentu pengantin wanita akan sangat berterima kasih karena ahjuma tidak memanggil polisi ketika acara pernikahan belum terlaksana. Ahjuma nampaknya setuju dan merasa kalimat Sang Hyo ada benarnya. Mana mungkin dia akan mengacaukan acara pernikahan keponakannya sendiri. Masalah satu kelar datang lagi masalah lain. Kali ini masalah pengantin pria. Ternyata si pengantin pria adalah Go Hae Yang, Jin Yihan. Go Hae yang dulunya adalah mantan suami Sang Hyo. Nam Sang Hyo menemui Hae Yang dan membawakan teh untuk Hae Yang agar Hae Yang merasa rileks. Hae Yang tidak menyentuh teh itu. Dia hanya mencium aromanya dan kemudian Sang Hyo berkata kalau wajar jika pengantin merasa gugup. Hae Yang menjawab buat apa dia merasa gugup. Hae Yang lalu berdiri dan mendekati Sang Hyo. Dia berkata kalau dia tahu semua dipersiapkan dengan detail di hotel ini. Sang Hyo membenarkan. Dia berkata kalau dia selalu melakukan yang terbaik untuk hotel ini. Hae Yang menatap tajam Sang Hyo, dan Sang Hyo tampak tak takut dengan tatapan itu. Upacara pernikahan akan segera dimulai, dan si kakek yang sudah ada di aula masih menatap ke atap hotel ini. Dia masih merasa aneh dengan bercak kotoran tersebut. Entah mengapa, bercak itu tampak seperti darah yang ternyata terus menetes. Seolah baru saja ada yang mati di sana. Kakek pun semakin terkejut. Pengantin pria mulai memasuki aula pernikahan, dan Sang Hyo melihat itu sambil berkata dalam hati kalau semua sudah berakhir. Selamat tinggal Go Hae Yang. Saat Hae Yang melangkah dan belum sampai ke altar,
Sesuatu menetes di depannya dan terjatuh di karpet yang dia injak. Karpet putih yang akhirnya mendapatkan noda merah di atasnya. Hae yang heran lalu menengadahkan kepalanya ke atas dan secara mengejutkan tubuh seseorang terjatuh dari atas dengan perut yang berdarah. Sepertinya orang tersebut sudah tak bernyawa. Darah bahkan mengucur dengan deras pada tubuh korban. Semua tamu terkejut menyaksikan hal tersebut, dan berlarian keluar. Bahkan ada tamu yang jatuh pingsan karena syok melihat kejadian ini. Nam Sang Hyo berlari ke depan, dan melihat mayat itu. Perutnya bergejolak melihat banyaknya darah dan segera memalingkan wajahnya. Dia merasa mual dan ingin muntah. Hae yang masih berdiri di tempatnya dan tak bergerak sama sekali, sementara mayat ada di depannya. Dia pun nampak terkejut dengan kejadian ini tepat di hari pernikahannya. 2 minggu yang lalu, ada rumor tentang The Secret Hotel yang akhirnya menyebar pesat. Bahkan banyak orang yang meyakini jika menikah di hotel tersebut maka pernikahan tak akan berlangsung lama. Semua meyakini rumor tersebut dan akhirnya memilih tidak mengadakan acara pernikahan di The Secret Hotel. Sementara itu staf The Secret Hotel tampak sedang rapat. Jo Sung Gyum, Nam Gong Min, memimpin rapat. Dia adalah manajer direktur di hotel ini. Mereka saat ini tengah membicarakan bahwa The Secret Hotel sedang mengalami penurunan. Ada banyak kamar kosong yang tentu itu mempengaruhi keuangan hotel mereka. Seorang staf berkata kalau semua ini karena rumor yang beredar. Rumor beredar semenjak manajer Nam bekerja di bagian perencanaan pernikahan hotel ini. Nam Sang Hyo mengatakan dengan gugup kalau dia sudah melakukan survei pada 270 pasangan yang menikah di hotel ini. Dan hasilnya 27% dari total yang disurvei memang bercerai setelah 3 bulan menikah. Tapi tenang saja dia sudah menghancurkan dokumen hasil survei tersebut agar tidak bocor ke masyarakat. Jo Sung Gyum menatap tajam pada Sang Hyo lalu melempar sebuah artikel ke meja dan berkata bahwa dokumen yang kata Sang Hyo gak akan bocor sudah berhasil menjadi santapan empuk masyarakat. Dia dengan tegas berkata yang namanya dokumen pasti tetap akan meninggalkan jejak. Sang Hyo hanya bisa menundukkan kepala. Sung Gyum meminta Sang Hyo membereskan semua ini dan dia akan memperhatikan apakah Sang Hyo mampu menyelesaikan dengan baik atau tidak. Setelah itu Sung Gyum meninggalkan ruang rapat. Setelah Sung Gyum pergi seorang staf wanita memuji Sung Gyum yang tampak sangat seksi walau sedingin es. Sementara chef hotel tersebut yang adalah laki-laki juga tampak kegirangan melihat Sung Gyum karena dia merasa Sung Gyum adalah tipenya. Go Hae yang tampak sedang asik dengan ponselnya. Sementara itu para stafnya sedang sibuk dengan berbagai macam desain rancangan di depan mereka. Sepertinya tak ada satupun yang menarik perhatian Hae Yang. Dia hanya melirik sebentar pada sebuah desain. Salah satu staf pria yang kemudian bertanya apa desain yang ini bagus. Dia menunjukkan desain yang tadi sempat dilirik Hae Yang. Hae Yang menjawab sambil lalu kalau desain tadi memang terlihat lumayan. Staf lain yang mendengar bertepuk tangan senang karena akhirnya ada yang disukai Hae Yang. Tapi tak disangka kesenangan mereka berakhir karena Hae Yang melanjutkan kalimat yang tadi sebenarnya terputus. Dia berkata kalau desain yang tadi cocok untuk toilet. Ada lubang-lubang di langit-langit seperti sebuah sumur. Staf lainnya menunjukkan salah satu desain lain dan Hae Yang mengomentari kalau desain yang satu itu cocok untuk rumah anjing. Sepertinya susah mencari desain yang cocok dengan selera Hae Yang. Hae Yang yang asik main games akhirnya mulai fokus dan memperingatkan semua stafnya agar tidak bermimpi untuk pulang dan tidur dengan nyaman sebelum semua selesai. Semua jelas saja mengeluh karena itu sama saja tidak istirahat. Seorang wanita yang habis lari pagi tiba-tiba datang menemui Hae Yang dan bertanya apa benar Hae Yang akan menikah. Lalu apa arti dia bagi Hae Yang? Apa selama ini Hae Yang hanya mempermainkan dia saja? Hae Yang harus bertanggung jawab atas apa yang Hae Yang lakukan padanya. Hae yang tadinya sedang minum jadi tersedak dan menyemburkan minumannya begitu mendengar kalimat si wanita. Dia kemudian berdiri dan menatap wanita tersebut. Akhirnya Hae Yang mengajak wanita itu bicara berdua di ruangannya. Sementara karyawan Hae Yang dengan santai mengintip kejadian itu dan sepertinya senang karena mereka akan dapat pertunjukan gratis. Mereka mengira kalau bos mereka sudah menghamili wanita itu.
Tapi ternyata si wanita bukan mengatakan hal-hal yang sudah dibayangkan karyawan Haeyang. Wanita tersebut malah meminta Haeyang untuk bertanggung jawab karena pesona Haeyang benar-benar membuatnya gila. Suara Haeyang lembut dan tubuh Haeyang yang seksi dalam balutan jas membuatnya sangat terpesona, dan Haeyang harus bertanggung jawab untuk itu. LOL, para staf Haeyang bergumam kalau mereka ingin muntah mendengar pujian si wanita yang sangat teramat berlebihan. Sedangkan Haeyong, dia sebenarnya risih tapi sepertinya pujian seperti ini memang sudah sering diterimanya. Haeyang lalu menjawab kalau ada banyak perempuan yang berkata seperti itu padanya. Lalu apa dia harus bertanggung jawab pada perempuan-perempuan itu? Kepedan ini orang. Hahaha. Go Haeyang terpaksa mengusir si wanita karena wanita itu tiba-tiba bicara tentang Wania di Las Vegas yang membuat Haeyang yang gak ingin mendengar lanjutannya. Setelah wanita itu berhasil dia keluarkan, Haeyang mengunci pintunya dan bersandar di pintu seraya menghela nafas. Setelah tinggal sendiri di ruangannya, Haeyang bergumam dalam hati, akankah dia terkejut mengetahui aku akan menikah? Dia tampak seperti kelinci ketika dia sedang terkejut. Haeyang tersenyum mengingat wanita Las Vegas itu dan berkata sayangnya dia gak tahu alamat wanita itu. Coba saja dia tahu maka dia bisa mengirimkan undangan pada wanita tersebut. Apakah yang dimaksud adalah Nam Sang Hyo? Jo Sung Gyum memanggil Sang Hyo ke ruangannya. Di sana setelah Sang Hyo datang Sung Gyum bertanya apa di rapat tadi dia sudah menyinggung perasaan Sang Hyo. Sang Hyo menjawab tidak. Dia bisa mengerti itu. Sung Gyum kemudian berkata lagi bahwa dia harus melakukan itu untuk mendisiplinkan karyawannya. Sang Hyo menjawab dia mengerti itu semua. Petik 1. Kemudian ketika Sang Hyo mulai berbalik pergi dia membatalkan niatnya dan membuat Sung Gyum bertanya ada apa. Sang Hyo kemudian memberanikan diri meminta Sung Gyum untuk gak memperlihatkan dengan jelas ketidaksukaan Sung Gyum pada Lee Mu-yang. Karena itu akan membuat karyawan cemas. Bukankah Sung Gyum tadi berkata bahwa semua karyawan adalah orang-orang Sung Gyum? Sung Gyum tersenyum dan tampak sangat manis, hehehe. Dia bertanya pada Sang Hyo mengkhawatirkannya. Sang Hyo menjawab dia hanya mengkhawatirkan hotel ini. Jika karyawan cemas, maka kinerja mereka bisa buruk. Dan jika kinerja mereka buruk, maka pendapatan hotel juga akan menjadi imbasnya. Sung Gyum gak menanggapi kecemasan Sang Hyo dan malah dengan mengejutkan mengajak Sang Hyo makan malam. Sang Hyo jelas saja kaget dan merasa mungkin dia salah dengar. Sung Gyum menatap Sang Hyo dan berkata jika Sang Hyo masih punya banyak saran untuknya maka ayo katakan itu saat mereka makan malam. Sang Hyo hanya terdiam dan seolah tak bisa berkata apa-apa. Mungkinkah Sang Hyo sepertinya jadi deg-degan dan gak fokus akan senyum manis Sung Gyum yang benar-benar memikat. Hahaha, Sang Hyo keluar dari ruangan Sung Gyum dengan hati berdebar. Dia langsung memegang dadanya dan senyum-senyum sendiri akan semua yang baru saja dia alami tadi. Dia tak sadar bahwa di depan ruangan Sung Gyum ada sekretaris Sung Gyum yang menatap Sang Hyo dengan tatapan aneh. Sang Hyo hanya tersenyum dan menyapa sekretaris itu, walau dia sangat malu. Setelah itu Sang Hyo pergi dengan anggunya. Yang Kyung Hee, Woo Sujung, adalah salah satu staf di bagian perencanaan pernikahan. Dia adalah kepalanya. Sang Hyo menemui Kyung Hee yang langsung melaporkan padanya bahwa ada lagi klien yang membatalkan pemesanan untuk acara pernikahan di hotel mereka ini. Sang Hyo terkejut dan Kyung Hee menjelaskan kalau sepertinya ini akibat rumor yang beredar tentang pasangan yang pasti bercerai setelah melangsungkan acara pernikahan di hotel mereka. Kyung Hee lalu bertanya apa Sang Hyo punya orang yang Sang Hyo curigai membocorkan dokumen hasil survei tersebut. Sang Hyo belum sempat menjawab karena tiba-tiba seorang staf bagian PR datang dan memberikan idenya. Dia berkata di antara pasangan yang menikah di hotel ini gak semuanya berakhir dengan perceraian. Ada yang masih bertahan dan hidup bahagia. Jadi bagaimana jika mereka membuat artikel tentang pasangan itu? Sang Hyo menjawab kalau untuk hal seperti itu rasanya agak sulit, karena pasangan menikah pastinya sudah fokus dengan kehidupan pernikahan dan tak akan tertarik dengan hal-hal semacam ini. Lebih baik mereka mendekati pasangan yang akan menikah. Sang Hyo menyarankan lebih baik pasangan dari kelas atas.
Kyung Hee lalu menyarankan bagaimana jika putri dari Jung of Beauty Cosmetics yang akan menikah dalam 2 minggu ini. Staf dari tim PR bertanya lalu siapa pengantin prianya. Kyung Hee menjawab pengantin pria adalah lulusan Harvard. Staf Naita dari tim PR setuju dengan sosok itu. Pengantin wanita dari kalangan atas, sementara pengantin pria dari kalangan elit. Sangat sempurna. Sang Hyo agak pesimis, karena menurutnya orang-orang seperti itu mungkin sulit dan gak mau untuk diwawancarai. Staf dari tim PR berkata kalau Sang Hyo gak perlu khawatir. Serahkan saja padanya, dia pasti bisa membuat kedua orang itu mau diwawancarai. Setelah wanita dari tim PR yang ternyata bernama Yeongjo, Lee Yang-eun, keluar, Kyung Hee berkata pada Sang Hyo kalau Eungjo sepertinya sedang mencoba mendekati Sung Gyung. Sekarang banyak karyawan yang mengetahui hal tersebut lalu bertaruh kalau Eungjo akan berhasil mendapatkan Sung Gyung. Sang Hyo sedikit terkejut. Dia mencoba bersikap biasa saja, tapi setelah dia membelakangi Kyung Hee, wajahnya menampakkan rasa kesal dan tangannya mengepal erat. Sebelum pulang kerja, Yeongjo dengan segala upaya menunggu Sung Gyung di depan lift dan akhirnya mereka bisa naik lift bersama. Di dalam lift dengan sikap manisnya Eungjo menawarkan diri menemani Sung Gyung makan malam, tapi Sung Gyung menolak. Eungjo kecewa tapi dia tetap tersenyum manis. Setelah lift berhenti, Sung Gyung keluar dan ternyata sudah ada Sang Hyo menunggu di depan lift. Sung Gyung mendekati Sang Hyo lalu bertanya apa dia terlambat. Sang Hyo menggeleng dan berkata kalau dia juga baru saja sampai kok. Sang Hyo menatap penuh arti pada Eungjo yang terkejut. Bahkan dengan sengaja Sang Hyo berpura-pura ada kotoran di jas Sung Gyung dan mencoba membersihkannya. Staf di lobi yang melihat kedekatan Sang Hyo dengan Sung Gyung ikut terkejut. Sementara Eungjo sangat kesal dibuatnya. Staf di lobi yang melihat itu langsung menelpon yang lainnya kalau dia berubah haluan. Dia akan melupakan Eungjo sebagai pemenang karena sepertinya Sung Gyung memilih Sang Hyo. Dia bertaruh $30 untuk Sang Hyo di taruhan kali ini. Bersambung ke part 2.